Ketika semua orang mendengar kata-kata Sai Lao, semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan apa yang mereka lihat adalah apa yang Lord of Light ingin mereka lihat. Sungguh kemampuan yang menakutkan untuk melakukan ini. Setidaknya Anda harus mengendalikan situasi secara keseluruhan. Setidaknya Anda harus menyimpan deduksi dunia lengkap di hati Anda. Dan Anda harus menemukan yang paling berharga di antara kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling penting adalah bahwa operasi Lord Light telah beralih dari tingkat kuil ke orang percaya. Kemampuan menakutkan semacam ini benar-benar luar biasa, bahkan jika itu adalah dewa. Tiba-tiba, beberapa orang percaya saling melirik, dan ada senyum masam di mata mereka. Tuan Cahaya adalah dewa, kan? Ya, tidak masalah kakak. Dengan cara ini, semua masalah bisa dijelaskan dengan jelas. Meskipun mereka melihat cara Qin Yichen, tidak ada kegembiraan di wajah orang-orang percaya ini. Seperti yang dikatakan Lao Sai sebelumnya, apa yang dapat mereka lihat dan pikirkan mungkin sesuai dengan harapan Lord Light Lord. Melihat suasana hati semua orang sedikit turun, Sai Lao mendorong semua orang untuk mengatakannya. Jangan berkecil hati, aku dulu sama sepertimu. Tetapi demi penguasa cahaya, kami selalu dapat meningkatkan kebijaksanaan kami. Dan kami selalu dapat belajar banyak dengan melihat cara penguasa cahaya dalam melakukan sesuatu. Jangan lupa bahwa kita adalah pengkhotbah Lord of Light, dan kita harus memiliki cukup kebijaksanaan. Pergi, ayo pergi. Saat Sai Lao berteriak keras, semua orang mengikuti. Sebuah bersin. Qin Yichen bersin lebih dari selusin kali di kota reruntuhan, mencubit hidungnya, dan melihat sekeliling dengan curiga. Siapa yang memikirkanku? Sialan, itu bukan Athena. Ada desas-desus di benak Qin Yichen, dan itu langsung menjadi kosong. Athena adalah mimpi buruk Qin Yichen sekarang. Penyihir tua ini, begitu dia bergerak, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jika dia bergerak dengan santai, dia akan bisa menyiksa Qin Yichen sampai mati. Setelah dua bersin, Qin Yichen dengan cepat menggunakan kesadarannya untuk memindai semua jarak yang bisa dia deteksi, dan dia merasa lega. Sepertinya itu salah paham. Meskipun tidak ada jejak Athena yang ditemukan, Qin Yichen secara tidak sengaja menemukan keberadaan Jian di kota pengecoran pedang tidak jauh dari kota reruntuhan. Setelah Jian meninggalkan kota reruntuhan, menurut pernyataan Qin Yichen, dia kembali ke kota pedang casting. Di permukaan, tidak ada pengaturan. Dia diam-diam membiarkan satu-satunya orang kepercayaannya pergi ke wilayah Bintang Changlan. Sementara itu, dia menunggu dengan tenang di rumah, menunggu orang-orang yang ingin menggunakan dia sebagai penambak muncul. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, terlalu mudah baginya untuk memastikan apakah Qin Yichen berbohong, dan bahkan tidak butuh lebih dari 1 jam baginya untuk membawa kembali informasi terbaru di wilayah Bintang Changlan. Setelah Jian melihatnya, dia menghancurkan meja beberapa kali dengan marah. Terlalu menipu. Hanya karena Jian tidak pandai dalam trik ini tidak berarti dia benar-benar bodoh. Jika wilayah Bintang Changlan jatuh, kota reruntuhan akan menjadi yang pertama menderita, dan giliran dia untuk melemparkan kota pedang kedua. Jika kuil penguasa cahaya dikalahkan saat itu, dia harus naik. Jika mereka tidak bisa menolak, mereka yang melihat diri mereka tidak bahagia cepat atau lambat akan membuat alasan dan membuat diri mereka membayar harga yang menyakitkan. Mengetahui situasi di wilayah Bintang Changlan, Jian sangat berterima kasih atas setiap gerakan Qin Yichen di kota reruntuhan. Dia tidak melukai bawahannya dan menyediakan tenaga yang cukup untuknya. Alih-alih berdebat dengan diri sendiri tentang benar dan salah, saya membuat situasi menjadi jelas sehingga saya, yang tidak tahu apa-apa, tidak akan lagi melakukan kesalahan. Jia Luo, kamu mengirim barang ini ke kota reruntuhan untukku. Kuan menganggapnya sebagai terima kasihku atas kebaikannya. Ingat, itu harus dikirim ke tangan Feng. Jia Luo baru saja kembali dari wilayah Bintang Changlan. Dan bahkan sebelum dia sempat bernapas, dia menerima perintah seperti itu lagi. Jika itu di masa lalu, Jia Luo pasti telah menawar dengan Jian. Tetapi hari ini, setelah dia tahu bahwa di seluruh kota pedang casting, dia adalah satu-satunya orang yang bisa mempercayai Jian tanpa syarat, dia tidak lagi memiliki keluhan. Bawahan saya akan pergi sekarang, dan tolong Tuan Jian untuk tidak mendengarkan fitnah orang lain. Kami bukan orang-orang dari alam dewa, jadi mereka tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Jae mengangguk mengiyakan. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat keputusan dengan enteng sebelum kamu kembali. Hati-hati di jalan. Galo memimpin. Tidak lama setelah Jia Luo pergi, seseorang berjalan perlahan. Tyler Ivan. Ketika Jian melihat orang ini, alisnya berkerut. Tyler Ivan, ini adalah ahli strategi yang dia rekrut beberapa tahun yang lalu. Saya harus mengatakan bahwa pada saat itu, dia memberi dirinya beberapa ide untuk mendapatkan tempat di alam para dewa. Dapat dikatakan bahwa dia bekerja keras. Untuk waktu yang lama, Jian juga menaruh kepercayaan besar pada Tyler Ivan, dan Tyler Ivan juga menyarankan di belakangnya bahwa dia pergi ke kota reruntuhan hari ini.
Jayan menekan ketidakpuasannya dan berpura-pura tenang. Tyler Ivan, untuk apa kamu membutuhkanku? Tyler Ivan memandang Jayan dan menggelengkan kepalanya lagi. Saya pikir Anda bisa memahami maksud saya yang dalam dan tahu apa yang harus dilakukan untuk memuaskan beberapa orang di atas. Tetapi sekarang, saya baru tahu bahwa Anda jauh lebih bodoh daripada yang saya kira. Mahkamah Agung telah memberi Anda keinginan untuk meminta Anda pergi ke kota reruntuhan untuk meminta dosa-dosa Anda. Hanya untuk meminta Anda mengungkapkan posisi Anda. Apakah Anda mengikuti Mahkamah Agung? Tidak peduli jenis perintah apa yang dijalankan. Sayang sekali kamu melewatkan kesempatan seperti itu sekarang. Jayan menatap Tyler Ivan dan tidak banyak bicara. Dia tidak akan bermain-main dengan trik. Tapi dia tahu bahwa penguasa cahaya di kota reruntuhan tidak berbohong padanya. Tidak sepatah kata pun untuk berbohong padanya. Karena dia tidak bisa bermain trik, maka ikuti apa yang dia katakan dan diam. Jayan memilih untuk tutup mulut. Yang perlu dia lakukan hari ini adalah melihat berapa banyak orang di bawahannya yang melakukan kesalahan. Lihatlah berapa banyak orang yang merencanakan untuk kepentingan egois mereka sendiri dengan mengorbankan nyawanya. Melihat Jayan tidak berbicara, Tyler Evan tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Jayan. Dan melihat bahwa Jayan sedang duduk diam, berdiri seperti gunung. Pada saat ini, Tyler Ivan akhirnya mengerti arti dari 4 kata tidak marah dan sombong. Saya seperti badut yang melompat di atas balok. Setelah melihat semua rencana dan tindakan, badut itu melompat di atas balok. Jayan sangat enggan, dan setelah berpikir sejenak di dalam hatinya, dia ragu-ragu bertanya pada Jayan. Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditemukan, atau katakan padaku? Saya tidak memiliki keterampilan apapun, saya hanya ingin membuat lingkungan Anda lebih baik, Tuan Jian, dan Anda dapat menjadi bagian dari alam dewa lebih cepat. Saya benar-benar tidak memiliki arti lain. Saya memberi orang dewasa sebuah ide sebelumnya, bukankah itu tujuannya? Apa yang Anda katakan, tuanku?